Pagi buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang saya percaya juga mengasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai morning devotion kita pagi hari ini di PBS Ministry, yuk kita berdoa satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, buat anugerah nafas kehidupan yang kembali kau percayakan buat kami. Kami boleh melihat pemeliharaan Engkau, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai, kami tahu Tuhan, banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik disengaja maupun tidak. Banyak hal Tuhan, kami tidak bisa melawan kedagingan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami Tuhan untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh PBS. Dan biarlah ya Tuhan, Kau berkati juga seluruh jaringan internet yang kami gunakan. Biarlah kelancaran daripada Engkau memampukan kami menikmati Tuhan persekutuan bersama dengan Engkau, persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman untuk kami sama-sama duduk tenang Tuhan, mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Fani, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, hikmat daripada Engkau seperti Raja Salomo, dia meminta hikmat Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Begitu juga dengan kami Tuhan, biarlah juga bukan hanya hikmat Tuhan, tapi Roh Kudus menyingkapkan melalui pikiran kami sehingga kami bisa menangkapnya Tuhan. Kami bisa mengerti dengan segala keterbatasan kami, bahkan dengan segala keterbatasan kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa mengendalikan diri kami sehingga kota itu temboknya tidak roboh ketika kami dimampukan menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan waktu kami juga ke depan melalui diskusi, Kau berkati kami semua untuk bisa menggali Tuhan, untuk kami bisa menemukan harta karun dari kebenaran firman-Mu ini, bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi kesukaan bagi kami, menjadi sukacita buat kehidupan kami, sehingga ketika itu menjadi sukacita, itu menjadi sesuatu yang kami bisa lakukan dengan menjadi gaya hidup kami Tuhan dalam penguasaan diri. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan waktu kami, dedikasi kami Tuhan, hidup kami biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah morning devotion ini. Amin. Amin, amin. Mari sebelum kita masuk kepada beritaan firman Tuhan, kita akan naikkan sebuah lagu. Bentar ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu
kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Amin, amin, amin. Baik, kita akan lanjut masuk pada morning devotion pagi ini yang akan dibawakan oleh evangelis Ibu Elizabeth Fani Saswita. Kami persilahkan. Bu Fani. Baik, Shalom. Selamat pagi semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di PBS Ministry. Kita masuk dalam program PBS untuk Morning Devotion. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Oleh kami sampai pada pagi hari ini, di hari yang baru, anugerah rahmat-Mu yang baru, setiap pagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan satu hari lagi di mana kami boleh sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Roh Kudus memampukan setiap kami untuk mengerti dan melakukannya. Kami tahu tidak mudah, tapi oleh pertolongan Roh Kudus, tidak ada barang yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba sampaikan ini boleh berkenan di hati-Mu menjadi dupa yang harum, dan merubah sikap hati pikiran kami terhadap kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh memahami dan melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus. Tutup bungkus kami pribadi lepas dari kuasa darah Yesus, khususnya hamba-Mu ini Tuhan. Segala sesuatu yang berusaha mengintimidasi, bahkan mengaborsi firman-firman itu, oleh kuasa roh jahat di udara atau apapun bentuknya, kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar penyampaian isi hati Tuhan ini dari awal pertama sampai akhirnya boleh berjalan seluruh kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita mau masuk dalam morning devotion. Sebentar saya mau buka ayatnya. Kita ambil dari Amsal. Kita tahu Amsal ini adalah hikmat-hikmat dari Raja Salomo ya, makanya seringkali kita mendengar kata-kata Amsal Salomo. Baik, untuk mempercepatnya kita masuk di tema hari ini adalah spiritual self-control.
Kalau kita secara harfiah adalah pengendalian diri tapi secara rohani gitu. Karena saya lihat banyak juga orang bisa mengendalikan diri tapi versi dunia. Setelah saya pelajari lagi kenapa ya? Oh, ternyata dia dibimbing oleh psikiater. Salah nggak psikiater? Enggak. Salah nggak ke psikiater? Enggak juga, karena dia dokter yang udah ilmunya juga dari Tuhan, hikmatnya juga hikmat dari Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu self control kita bukan dituntun, dipimpin oleh eh, hal-hal yang duniawi, khususnya psikiater. Itu mungkin salah satu alat bantu yang kita nanti doakan, bagaimana psikiater itu memberikan saran atau sesuatu untuk kita bisa melewati hari-hari kita atau musim-musim kita yang lumayan berat gitu ya. Karena orang ke psikiater pasti dia mengalami sesuatu yang cukup serius dan berat. Karena kalau ringan aja dia mungkin bisa aja sendiri gitu kan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tahu self control kita itu bukan secara harafiah atau secara duniawi atau secara uh, apa ya kebijakan-kebijakan dari dunia, tapi kita tahu self control kita adalah secara rohani. Makanya saya ambil temanya spiritual self control. Saya sedikit apa ya, bukan membahas, tapi saya sedikit mengemukakan apa sih self control itu. Nah, saya dapat satu literatur, bukan kata saya, tapi literatur dari bisa dikatakan dari apa ya, hmm, buku, tapi yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja. Terus saya pelajarin di sini. Nah, apa sih self control yang versinya Alkitab gitu? Jadi bukan self control versinya dunia, tapi self control versi Alkitab. Di sini dikatakan self control secara rohani itu adalah kemampuan untuk mengendalikan keinginan, nafsu, dan emosi sehingga seseorang dapat bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi spiritual self control versi rohani yang saya pelajari, saya baca bukunya, tapi ini saya singkat aja ya, saya tulis tapi saya udah saya singkat, tapi kalau itu kan bukunya panjang. Tapi intisari dari self control secara rohani itu seperti dikatakan di buku yang saya pelajari ini, yaitu adalah karena dikatakan seperti ini dalam Alkitab, pengendalian diri itu dalam Alkitab pengendalian diri itu dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu adalah ekpatia. Jadi artinya ekpatia, enkrateia. Agak susah ya karena saya bukan orang Yunani. Nah, jadi di situ itu bahasa aslinya. Jadi nya itu kan pakai air yang itu ya, kayak bahasa saya lihat sih kayak penulisan gaya bahasa orang-orang dari Timur Tengah juga ya, pastilah ya. Untuk menegaskan gitu kan ya. Di situ dikatakan dalam bahasa Yunani-nya nafsu dan emosi sehingga seseorang dapat bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang kita mau pelajari itu seperti itu. Nah, kita udah sama-sama tahu satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Bahkan waktu dia ditanya mau apa, dia bilang dia minta hikmat. Kita tahu itu adalah Raja Salomo, salah satu raja yang sangat diberkati dan kaya ya secara materi juga di salah satu tokoh Alkitab kita. Kita akan buka ayatnya itu di Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini kalau kita baca lagi, saya cari lagi literaturnya, apa sih yang dimaksud dengan seperti apa ya, tidak bisa mengendalikan itu seperti kota yang roboh temboknya. Ini bukan tembok rumah kita yang kecil yang isinya cuma kita orang dengan orang, bukan juga tembok kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor wali kota, enggak. Karena kantor kita tahu ya, kantor istana presiden aja temboknya udah kokoh, udah gede, udah luas ya. Tapi ini tembok kota, tahanan. Jadi selalu mengendalikan diri dengan versi Tuhan. Berat-berat banget gitu. Kenapa ya, saya ngalamin. Hari-hari juga kalau kelihatan sama orang luar kayaknya baik-baik saja gitu. Tapi kalau ada hal-hal tertentu dipicu, apalagi kalau terus-menerus gitu loh. Kita udah satu kali dengar, dua kali dengar, tiga kali dengar, empat kali, lima kali, lama-lama kita kelolosan juga gitu loh.
Even di jalan ya, saya bilang, misalnya contoh kecil aja gitu, kayak nyetir gitu. Kita rasanya ada dalam tanda petik kalau nggak bisa mengendalikan diri dengan maksud apa ya, dengan versinya kehendak Allah, kita tuh nggak terima tuh kalau disalib. Apalagi kalau kita udah antri, ini contohnya kita udah antri nih, udah antri baik-baik karena macet kan, mau masuk arah pintu mana lah, pintu gedung apalah gitu. Tiba-tiba datang tuh eh, seseorang gitu, set dengan enaknya tanpa kasih rating apa itu timbul dalam hati kita, oh kamu bikin begini akan kusalib lagi atau kita akan pepetin lagi, itu hal-hal kecil tapi kita tahu itu berakibat fatal. Kenapa? Itu pernah juga kejadian, saya nggak menyebutkan siapa, tapi kejadian tuh di biji mata kita gitu. Kita bawa mobil masuk satu gedung, kita bilang aja lah di daerah Pondok Indah situ kita mau parkir gitu. Karena kita udah rasa itu tempat parkir buat kita atau buat seseorang itu, kita udah siap-siap parkir. Nggak tahu bagaimana ternyata seseorang mengklaim itu dia udah tunggu lebih dulu tempat parkir. Kenapa saya kasih contoh ini? Ini fakta sehari-hari, hal yang paling kecil. Padahal kita baru pulang gereja itu, kayaknya gereja sore waktu itu. Nah, kita ada ibadah di daerah Kuningan, mau parkir nih. Nah, karena terjadi debat kata, debat kusir sama seseorang yang mengklaim itu parkiran dia, akhirnya kita pindah ke tempat parkir lain, tapi kita nggak tahu, ternyata kata-kata kita ini kita ucapkan mungkin satu kata gitu atau dua kata, katanya mungkin dalam tanda petik menyakitkan orang tersebut. Padahal kata-kata dia jauh lebih ngeri gitu. Kita masuk ke gedung makan, pulang apa yang terjadi? Itu mobil kita sudah baretnya hancur sampai ke bawah. Saya bilang aja ya, waktu itu kita pakai mobilnya BMW warna biru. Hancur babak belur tuh mobil, dia garet, bukan garet pakai hal kecil atau apa, dia garet pakai kunci yang tajam, entah paku entah apa. Habis akhirnya kita mesti ganti itu semua apa cat itu pulang. Itu gara-gara hal kecil ya. Kalau kita pikir parkir itu kan kita muter lagi bisa dapat, atau paling tidak kalau kita memang rasa terburu-buru atau apa, kita kan bisa pakai valet. Valet ya, kita bayar aja orangnya, saya nggak tahu lah valet sekarang berapa, 50, 100 atau apa. Tapi bayangin kalau kita mengganti cat itu waktu itu aja dulu ini ya, saya nggak ngomong sekarang, itu sebelum COVID kejadiannya, sebelum COVID. Itu udah hampir 8 juta cuman ganti catnya si BMW. Karena apa? Catnya aja mesti dipesan. Nggak bisa kita datang ke tempatnya BMW itu bilang, oh tolong diganti ya, itu waktu itu mobilnya mami saya, mobilnya mami Tina Diana. Kita cuma bantu bawa ceritanya. Nah, coba kalau kita waktu itu ngalah, nggak usah banyak babi bebo, dia udah bilang ke tempat dia, kita ngalah, karena nggak ada parkir, sibuk, kita udah jangan mau ketemu orang, mau makan bareng satu keluarga, kenapa kita nggak pergi aja ke lobby? Ini contoh yang paling kecil, remeh, temeh, meh gitu. Kenapa kita waktu itu nggak bayar vale aja gitu? Bayar vale gitu, sepaling semahal-mahalnya vale berapa sih zaman dulu? Anggaplah 100.000 di daerah PI gitu kan. Tapi kita akibatnya apa? Kita harus ganti 8 juta untuk mengganti cat itu, bahkan lebih kayaknya. Karena satu bodi sampai bawah, sampai bemper bawah dia habisin tuh mobilnya si Mami. Perempuan loh waktu itu. Karena apa? Ya saya aja mungkin saya nggak terlalu banyak ngomong gitu. Tapi seseorang waktu itu yang ada dalam mobil kami, saya, mami saya dan seseorang. Saya nggak bisa bilang saya, mami saya, seseorang. Kayaknya kami bertiga di mobil itu. Dia menyebutkan kata-kata yang mungkin menurut kita agak biasa, tapi mungkin menurut si wanita tersebut tuh kasar atau dalam tanda petik kayak sedikit merendahkan atau apa gitu, saya nggak ngerti lah, karena seseorang ini jujur aja mungkin nggak bisa mengendalikan diri, memang dia nggak mengendalikan diri gitu, dia keluarkan kata-katanya agak merendahkan, nggak tahu dengan jenis mobil itu atau versinya dia, saya nggak ngerti, saya baru lupa kan itu sebelum COVID udah lama. Nah itu hal kecil. Nah tapi kalau versi Alkitab muri, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, sini kita udah baca tadi sama-sama di ayat 8, itu seperti kota yang roboh. Ini bukan balai kota, bukan istana presiden, bukan istana Buckingham-nya Ratu Elizabeth yang udah pass away, sekarang jadi King Charles III. Bukan Buckingham, bukan Malacanang, apalagi istana-istana yang besar, istananya Wilhelmina, bukan. Ini tembok kota, artinya suatu pertahanan yang kalau kita tahu ya, zamannya di raja-raja, zamannya di Israel dulu, zamannya kerajaan dulu, tembok kota itu hal yang sangat urgensi. Dia hal sesuatu yang harus amat dilindungi. Karena apa, kalau itu roboh, musuh datang menyerbu, berarti akan menjara seluruh isi kota. Kota itu bisa hancur, luluh lantak ya, bahasa saya panggil yang bahasa yang umum ya, luluh lantak, hancur, amburadul, dan yang pasti habis semua dijarah. Karena pertanyaan di tembok itu. Nah, seperti itulah firman Tuhan mengatakan di Amsal ini,
Jadi bukan kita pikir remeh-temeh loh. Karena saya kan remeh-temeh tadi kan kasih contohnya, cuman gara-gara saya nggak tahu ya. Mami juga banyak diam sih. Mami cuma agak diam sampai kebingungan karena dia kan pulang gereja juga dia bingung juga. Tapi nggak tahu dia sempat ngomong apa enggak. Saya agak lupa. Saya juga nggak mau menambah-nambah. Tapi yang penting Mami sampai bingung gitu ngeliatin seorang wanita yang dibilang bahkan lebih muda dari saya usianya seemosi itu gitu. Akhirnya seseorang yang waktu itu bantu kami bawa bareng mama kami dari gereja, dia lepas kata-kata, tapi seingat saya juga kata-katanya bukan kata-kata yang maaf ya tanda petik atau yang apa ya kebun-kebun apa gitu enggak, tapi mungkin ada kata-kata yang enggak itu orang terimanya emosi banget tuh. Kita pikir udah selesai di situ karena tempat parkirnya akhirnya kan buat dia juga, kami cari juga enggak terlalu jauh dari situ, tapi kami terkaget-kaget waktu pulang. Itu hal yang paling kecil remeh temeh meh meh gitu loh. Nah tapi kalau diperumpamakan di sini, kita nggak bisa mengendalikan diri itu seperti tembok kota yang runtuh. Kita tahu itu bukan istana, bukan kantor kelurahan, kantor RT, balai RW, kayak di saya tuh ada balai RT, balai RW, enggak. Yang untuk pertemuan warga, enggak. Kan kalau di komplek-komplek ini kan ada balai itu di dekat kantor marketing gitu, ada tuh balai-balai untuk pertemuan warga, misalnya Pak Fil, Avani, dulu kami tinggal di BSD namanya Avani, kayak gitu-gitu. Ada itu ruangan di samping marketing galeri itu di belakangnya ada pertemuan warga, misalnya Pak warga mau rapat atau apa, enggak. Atau kantor kelurahan yang lebih gede lagi kecamatan atau wali kota, istana, enggak. Tapi tembok kota. Berarti ingat, begitu kita tidak lepas kendali, saya belajar buat saya loh ya, nggak buat siapa-siapa. Khusus saya banget. Itulah akibatnya. Bayangin yang remeh-temeh aja yang tadinya kita mesti bayar vale, anggap aja paling mahal, nggak tahu berjam-jam, anggap aja 300.000 lah di RPI itu. Tapi lihat kita mesti ganti ini mata uang kita ini yang saya ceritakan ini sekitar 18 bahkan 2017 2018 yang dikorbankan tuh mobilnya si Mami gitu lah ceritanya. Itu hal dunia ya, remeh temeh. Saya udah mengatakan ya, kita bukan gila harta ya, bukan pamer harta. Tapi saya ngomong saya nggak tahu lagi contoh dari mana. Jadi contoh yang Tuhan kasih sama saya itu gitu. Itu aja mengakibatkan seperti itu. Fatal kan akibatnya gitu. Kita pulang-pulang nggak kaget. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa mengendalikan diri seversinya Tuhan gitu? Artinya apa? Seluruh aspek kita hidup kita akan hancur seperti kota yang temboknya rubuh gitu loh. Jadi kita bilang gini, aku mau baca firman, aku mau jadi pelaku firman. Hai, sabar dulu gitu. Karena apa? Pagi-pagi kita bangun itu kadang-kadang udah disambut dengan segala pemikiran gitu. Saya aja lah gitu. Misal saya banyak kerjaan hari ini, saya mesti ketemu orang, mesti ini, mesti itu. Contoh bisa mesti belanja inilah, ini itu gitu. Jadi pagi-pagi itu kadang-kadang kalau kita nggak buru-buru dengan doa dan firman Tuhan, pasti kita ke distract. Nah, saat kita tercuri itu, hal kecil aja bisa memicu kita lepas kendali. Gak tahu itu dengan kata-kata, mungkin kata-kata kita tuh sepotong, sepenggal dua penggal, tapi yang terima kan gak sepenggal dua penggal. Tadi kan saya udah kasih contoh tuh, dengan orang yang tadi saya udah kasih contoh ya, gak balik lagi ke situ. Jadi ternyata mengendalikan diri itu, hawa nafsu, emosi, penguasaan diri, itu amat sangat penting. Karena kita mau ibadah pun, ibadah kita bisa menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, rutinitas, dan nggak menghasilkan apa-apa. Karena jangan sampai saya, ya sebetulnya saya si Elizabeth Pani ini, nanti karena nggak enak sama Dr. Weni, sama Bu Ira, Bu Tisa, nggak enak sama Mami, nggak enak sama Daniel, Pastor Yohanes, Pastor siapa, Pastor Linda, yang saya kenal aja ya, Pastor Julius, Bu Ira. Oh, nggak enak kan saya ngomong aja. Kalau hati saya enggak. Kenapa? Udah tercuri. Karena saya nggak bisa mengendalikan apa tadi? Hawa nafsu dan emosi. Jadi saya udah bacainnya satu literatur dari hamba Tuhan seperti itu. Bahkan dia kasih terang dengan kata-kata tadi bahasa Yunani aslinya. Kenapa ada kata-kata pengendalian diri? Karena kalau kita baca di Amsalnya Raja Salomo ini, Amsal ya, di Proverbs ini, kita tahu di situ banyak sekali tentang kata-kata pengendalian diri. Karena kita tahu, kita kan sudah diajarin ya bagaimana kita sebagai orang percaya, satu pertama adalah kita harus lahir baru, dilahirkan kembali dari Allah. Kedua, kita masukkan pertobatan sejati. Ketiga, kita harus menghasilkan buah-buah roh. Kan salah satu buah roh yang nanti kita baca ya sama-sama di Galatia itu, bahwa yang paling vital itu kan kemurahan, kesabaran, ini itu kan nggak bisa kita lakukan kalau nggak ada pengendalian diri. Ya tadi saya itu udah kasih contoh gitu. Hal itu fatal banget gitu. Itu hal yang kecil. Nah, tapi kalau versi Alkitab itu seperti tembok kota yang roboh. Artinya apa? Seluruh aspek hidup kita, bahkan pelayanan kita, rumah tangga kita, anak kita, keluarga kita, hubungan kita dengan keluarga, dengan orang, dengan sesama, dengan siapapun, bisa bisa hancur lantak, tersisa, habis seperti tembok kota yang roboh kalau kita nggak bisa mengendalikan diri. Tapi kita mengendalikan diri dengan versinya Tuhan. Nanti gimana caranya ada bukti tadi?
kita udah belajar, kita harus benar-benar masuk dalam apa namanya tadi, dilahirkan kembali, hidup dalam kebenaran firman udah pasti, hidup dalam pertobatan sejati, menghasilkan buah-buah roh. Nah, dengan seperti itu kita bisa jadi pelaku firman. Karena tanpa mengendalikan diri, tadi kan pengendalian diri itu bukan cuma diri kita secara fisik, emosi, hati, pikiran. Tadi kita udah baca juga dari literaturnya sudah sampaikan di awal. Seperti itu. Jadi berat sekali. Jadi kita memang sebagai orang percaya ini, gaya hidup kita memang 180 derajat berbeda dengan orang di luar sana. Even itu hak kita pun, yang dalam tanda petik ya, kita klaim, itu aku kan udah ngantri duluan, say. Gitu. Itu tempat parkir udah aku kasih rating 2, dan aku mau mundur, say. Itu versi kita. Tapi kalau versinya Tuhan, kejahatan harus dibayar dengan kebaikan. Kalau dia mau menserobot, coba kalau waktu itu, saya sedang berimajinasi, gitu. Saya punya bahasa imajinasi. Kalau lah dulu saya mencegah seseorang untuk mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, dan saya mungkin waktu itu mencegah atau saya sedikitnya mengatakan, iya Bu, maaf, 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 mungkin nggak terjadi kan hal itu. Tapi saya juga waktu itu terbingung-bingung, si Mami juga bingung sebagai orang yang lebih senior dari kita, dia juga udah capek, dari jalan sana udah agak lumayan macet karena itu hari Minggu mau masuk ke PI dan Mami juga mau buru-buru karena dia juga harus makan dan segala macam. Jadi mungkin saat itu juga Mami nggak ngomong apa-apa, tapi dia juga terbingung-bingung. Coba kalau waktu itu Mami bilang sama kami dengan keras gitu, shut up gitu misalnya, gitu, shut up, pokoknya pengandaian diri gitulah. Mami tarik tangan saya atau apa, mungkin nggak terjadi lagi. Itu hal yang kecil ya, remeh-temeh. Saya nggak bicara masalah materi, tapi contoh kecil gitu. Nah, tapi kalau kita belajar di Alkitab tadi, kita udah tahu ya, ada lagi nggak ayatnya? Ada. Nanti saya uraikan lagi. Jadi kalau tembok kota itu roboh, udah pasti kota itu tadi udah bilangnya hancur, luluh lantak, tak bersisa. Pasti udah jadi debu dan puing-puing. Karena pasti semua yang ada di dalam pasti dijarah. Kalau kita secara rohani, apa yang dijarah sama si iblis? Ya tadi pasti damai sejahtera, sukacita, kemurahan. Kalau tadi saya murah hati kan nggak terjadi itu kan. Jadi semua. Jadi kalau dalam versi Alkitab ini, kita tahu apa yang dijarah dalam hidup kita. Bukan kita ngomong tadi yang arti fisik ya, arti materi bukan. Pasti damai sejahtera, sukacita, kasih mesra, hubungan baik, apa tuh pasti semua udah kecuri gitu. Karena apa? Lepas kendali tadi, lepas kontrol. Karena kadang saya udah pernah juga bilang, kita nggak maksud tapi orang maksud. Saya nggak maksud, anak saya maksud. Padahal saya sebagai ibunya, mungkin saya sebagai ibu itu ngasih tahu tuh maksudnya nggak ada apa-apa. Tapi nggak tahu mungkin momennya nggak tepat, anak saya itu baru pulang, capek dan sebagainya. Kita nggak tahu kan pressure dia di kantor atau apa. Jadi itu bisa juga mungkin contoh nggak terjadi jangan sampai. Tapi ini contohin gitu. Tapi coba saya bisa mengendalikannya, udah nanti saya tanyain nanti aja, atau pagi aja, atau tahan aja nanti sampai hari Sabtu, dia lagi libur, tenang-tenang makan-makan bareng, lagi duduk-duduk santai-mantai, saya baru tanya, Dek, gini deh gitu. Sebagai orang tua pasti tersinggung. Contoh saya ke Mami, saya nggak maksud, Mami maksud loh. Kata Mami kok saya berani banget deh sebagai anak ngomongnya kasar amat gitu. Padahal kadang-kadang kita pikir Mami nggak dengar kan, kalau Mami dengar. Jadi, nah itulah pengendalian diri. Karena dari saya kurangnya itu, saya bicara saya loh, nggak bicara dengan siapapun, saya. Karena saya setiap firman yang begini-begini itu yang terjadi hari-hari, itu yang saya berani sampaikan. Saya nggak terlalu bisa menyampaikan hal-hal yang nggak terjadi. Contohnya dari mana gitu kan? Sampai misalnya saya karang-karang gitu. Saya tetap belajar firman, belajar tentang buku-buku, membaca lagi literatur dari bapak-bapak gereja, saya baca. Tapi maksudnya saya harus mengrelatkannya itu dan mengaplikasi itu dalam yang terjadi sehari-hari. Tapi ternyata aktif mengendalikan diri ini fatal banget. Jadi kita nggak usah ulang lagi ya, bagaimana kalau tembok kota roboh. Udah nggak tahu lagi apa yang terjadi sama kota itu. Pasti habis lantak debu-debu dan tinggal puing-puing. Karena habis semua terjarah secara fisik itu ya. Tapi kalau kita secara tadi bicara Alkitabiah, tadi kan terjarah hayawan nafsu, emosi dan segala macam. Berarti terjarah apa? Seluruh damai sejahtera kita. Gak mungkin kita bisa duduk berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan kalau kita udah gak sejahtera. Kita kan gak sakti-sakti amat ya, masih nginjak bumi. Makanya pentingnya mengendalikan diri. Paling penting. Karena firman udah memperumpamakannya itu seperti tembok kota yang roboh. Ada lagi nggak ayatnya, Bu? Ayat kita baca lagi. Yang sama-sama juga bisa dikatakan ini juga sangat luar biasa ya. Kita baca di Amsal 16 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, amin. Saya tadi baca dilihat ya.
Kalau yang tadi kan, kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, kita tadi baca, seperti orang yang tak dapat mengendalikan diri, yang tidak dapat ya, kita baca dulu yang di opposite-nya ya. Tadi kita udah baca di Amsal 25, saya ulang dengan cepat. Amsal 25 ayat 28, di opposite-nya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita baca ayat yang sangat menghibur, dan ini harus kita pegang erat, khususnya saya si Elizabeth Vanita Swita, di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kan salah satu buah roh sabar ya. Orang yang menguasai dirinya, tadi kan yang tidak, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di opositnya luar biasa ya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan itu, memang firman Tuhan itu luar biasa. Dia nggak cuma, firman itu nggak pernah nakut-nakutin kita. Oh nanti kalau kamu nggak mengendalikan diri, kamu akan begini-gini loh. Kayak orang jadi orang ketakutan. Karena roh ketakutan bukan dari Allah, roh ketakutan dari si jahat. Nah, tapi firman Tuhan sudah katakan sebelumnya. Kita tadi kan baca dari Amsal 25 ayat 28. Nah, kalau kita baca semua Amsal-Amsal itu, sebenarnya udah diperingatin. Udah dikasih tahu, gini loh, kalau you bisa mengendalikan diri, tadi kita udah baca di Amsal 16 ayat 32, you seperti orang yang bisa seperti orang yang merebut kota. Jadi bukan kota kita yang roboh, tembok kota yang roboh, tapi merebut kota. Merebut kota itu artinya kalau secara fisik kita udah tahu, seperti pahlawan yang berhasil, seperti Raja Daud yang berhasil menguasai. Tapi kalau kita bicara secara rohani, karena kita tadi kan bicara tentang spiritual self control. Jadi kalau kita bisa menguasai diri kita, firman Tuhan mengatakan seluruh damai sejahtera kita, sukacita kita akan terpenuhi. Kalau melakukan kehendak Allah, itu buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Kemurahan, kasih mesra. Karena nggak mungkin kan orang kikir ada di surga. Masa ada orang pelit di surga? Entar surga bolong, dia congkel-congkel. Dia simpen, dia kantongin kan? Ini perumpamaannya just kidding, nggak begitu juga. Tapi maksud saya, kalau orang kikir, orang bakhil, kalau orang Timur Tengah bilang orang kikir itu bakhil, Malik bakhil tuh raja pelit, nggak mungkin ada di surga. Karena tadi dibilang tadi di buah-buah roh kita baca, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dibilang lah ya, tidak ada ayat yang menentang ini. Karena apa? Kalau kita dilahirkan kembali, jadi pribadi yang berubah 180 derajat, contoh seperti Sakeus, seperti Rasul Paulus, yang tadinya penganiaya jemaat, kita udah belajar kemarin sama Bu Weni sama Pastor Kemal, orang yang begitu jahatnya dalam tanda petik menganiaya jemaat orang percaya, bisa menjadi orang yang kasarnya pasang badan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita udah belajar juga, ada contoh itu, contoh pertama Rasul Paulus, contoh lagi yang signifikan orang yang berubah 180 derajat adalah Sakeus. Sakeus ini orang yang bukan cuma memungut lebih, kita udah belajar ya, tetapi kalau saya tuh saya masukkan banget ke sini, dia bukan memungut lebih, tapi dia memeras. Memeras itu berarti dengan cara paksa yang amat sangat kasar. Tapi lihat saat dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, masuk dalam lahir baru dan pertobatan yang sejati, apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan 4 kali lipat orang yang dia peras, membagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Mungkin saat itu keluarga udah jangan nggak punya rumah. Kalau kita bayangin itu, jangan dia udah sama istri anaknya, cuma nggak dia sedang berasumsi gitu. Nah, kita mau masuk di situ, kita mau panjang lebar menggali Alkitab, damai sejahtera, gak akan bisa kita lakukan segala sesuatu. Kayaknya remeh-temeh, enggak. Merebut kota itu apa? Merebut segala sesuatu yang indah, yang manis, yang sedap didengar, yang dari Tuhan yang siapkan buat kita. Janji-janji firman Tuhan bisa kita terima, bisa kita kerjakan, dan kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita bisa mengendalikan diri. Makanya dikatakan seperti orang yang merebut kota. Kebalikan dari tadi yang di Amsal 25 ayat 28. Kenapa itu saya sharingkan pagi hari ini? Karena saya merasa itu harus yang paling penting saya lakukan dalam hidup saya. Karena saya sering keplesetnya di situ. Dalam hal apa? Mengendalikan diri, khususnya kesabaran. Mungkin kalau emosi untuk pelit, menguasai barang orang lain, enggak. Menguasai milik orang lain, enggak. Enggak ada sama sekali di keluarga ini. Cuma itu mungkin kesabaran menghadapi hal-hal yang sehari-hari. Mami sering kasih contoh kan. Hal-hal kecil yang kadang-kadang jadi bikin kita nggak sejahtera. Atau bahkan bikin kita jadi nggak nyaman gitu, atau banyak lah gitu. Ini apa mengakibatkan? Kita nggak fokus lagi baca firman,
boro-boro mau melakukannya. Kan kita mau lakukan firman Tuhan itu kalau kita memang cinta firman. Karena firman itu Allah sendiri. Kita baca firman, kita renungkan, kita lakukan kan. Bagaimana saat kita mau masuk dalam doa aja, kita merasa terintimidasi oleh si jahat. Oh, tadi kamu habis marah-marah, kamu simpan sampah balon ada di hatimu. Gentong balon itu belum kamu rapiin gitu. Jadi saya di situ belajar, oh iya, kenapa pengendalian diri ini dimasuk di buah-buah roh itu yang di final destination-nya. Bisa dikatakan di tingkat akhirnya. Kita baca ya, supaya saya jangan nanti sepertinya bikin-bikin gitu. Saya nggak mau. Kita harus relate semua dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca ya di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu? Amin. Jadi kalau kita udah melakukan ini, kita udah tidak ada menentang firman Tuhan. Karena kita tahu kita masuk dalam pertobatan sejati kan harus menghasilkan buah-buah roh. Kenapa saya juga sedang baca-baca lagi, akhirnya saya dapat satu buku. Kenapa semua ini dari kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kesabaran dan sebagainya. Kenapa terakhir ditutup dengan kata-kata penguasaan diri? Karena ternyata di sinilah inti segala sesuatu. Kalau orang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, kalau dia tidak bisa menguasai emosinya, nggak mungkin dia jadi lemah lembut, sabar, dan sebagainya. Jadi, kontrol yang utama dalam hidup orang percaya adalah self-control secara spiritual. Self-controlnya adalah pengendalian diri. Itu di samping kita. Saya dapat contoh juga, saya belajar kok dari Pastor Kemal, Bu Weni. Kadang-kadang saya ya, kadang-kadang saya komplain sama dia, kenapa sih misalnya, si A ini begini, Pastor ini begini, gitu. Kita sama-sama tahu lah. Karena kan kita udah belajar ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan bersama. Akhirnya apa? Dengan mungkin mereka bisa spiritual self control, mereka kan memberikan penerangan kepada saya. Maksudnya nggak begini loh Bu Fani, maksudnya begini loh Fani, kan begitu. Coba kalau mereka juga lost control, saya juga nggak tahu lagi saya ini udah kemana juga. Itu kayaknya hal kecil, tapi itu akibatnya bisa fatal. Tadi udah dikatakan, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dia seperti tembok kota yang roboh. Tetapi orang yang bisa mengendalikan diri seperti orang yang merebut kota. Kota dalam tanda fisik ada, tapi kota yang di sini maksudnya adalah seluruh all our life. Seluruh hidup kita bisa kita kendalikan. Jadi semua yang kasih, tadi saya bilang kasih, mesra, kesetiaan, apa, bisa. Kalau kita bisa mengendalikan diri, contoh misalnya Pastor Kemal sama Bu Weni, karena saya tahu mereka nggak akan marah kalau saya kasih contoh. Karena Pastor Kemal bisa mengendalikan dirinya dalam hal kesetiaan, dia nggak mungkin pelirik ke kiri ke kanan. Demikian juga dengan Ibu Dokter, nggak mungkin dia pelirik ke kiri ke kanan, karena dia bisa mengendalikan dirinya. Oh iya, aku hidup dalam rumah tangga yang Shekinah Glory. Aku harus punya kesetiaan, karena kesetiaan itu adalah buah roh. Awal dari mana? Dari pengendalian diri kuncinya. Nanti mungkin bisa yang lain-lain bisa ngasih masukan dan apa. Kalau saya saya men-sharingkan sesuatu itu, pasti hal itu sudah sangat dalam tanda petik ya, sangat mengganggu di pikiran saya. Saya noising banget, saya noise banget tuh. Di telinga saya tuh knowing banget, knowing gitu. Nyung-nyung pokoknya tergema-gema. Karena tadinya saya bukan mau bawa ini. Tadi saya punya satu ini memang agak berat dia God will be done. Tadi saya mau bawa itu loh, jujur aja saya tadi udah mempersiapkan itu God will be done. God will be done gitu. Seperti kalau Pastor Kemal belajar dari Pastor Kemal itu predestination gitu. Karena dari awal dunia belum ada, kita sudah ditentukan dari semula. Nah, itu kenapa? Nanti saya mau sebenarnya tadi udah dapat itu contohnya dengan kehidupan sehari-hari apa God will be done. Tapi nggak tahu saya knowing banget dengan spiritual self control. Karena apa? Saya tahu bagaimana God will be done akan terjadi dalam hidupku. Kalau aku aja nggak bisa mengendalikan diri. Jadi saya kayaknya harus bereskan dulu tentang pengendalian diri ini secara rohani ya. Bukan secara yang kasat mata tetangga saya lihat, bukan. Tetapi secara rohani. Tapi kita ngomong secara spiritual self-control. Karena apa? Karena dengan begitu, udah pasti buah-buah roh dalam hidup saya akan bisa dinikmati oleh banyak orang, khususnya keluarga saya, mami saya, anak saya ya, yang terdekat dulu kan. Mungkin keluarga kecil kami itu adikku, iparku, ponakan-ponakanku, dan nanti baru orang PBS yang terkasih, nanti lebih luas lagi tempat saya bekerja, tempat orang-orang yang saya temui, dan sebagainya.
Tapi bagaimana saya bisa menghasilkan buah-buah roh kalau saya nggak bisa mengendalikan atau I lose my self control seperti itu. Karena itulah kita pagi hari ini saya men-sharingkan hal ini waktu tinggal 2-3 menit betapa pentingnya spiritual self control. Karena kita tahu kita sebagai orang percaya the final destination kita harus dapati Tuhan Allah kita, Yesus Tuhan kita, menjadi orang yang hidupnya berkenan, hidup dalam kekudusan, dan melakukan semua firman Tuhan. Karena kita udah tahu tanpa mendengarkan itu tidak ada artinya kalau tidak dilakukan. Karena kita adalah harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bagaimana kita melakukan semua firman Tuhan, menghasilkan buah-buah roh, menghidupinya, menjadi berkat bagi sesama kalau kita sering dalam tanda petik ya mungkin nggak setiap detik gitu tapi sering masih slip dalam spiritual self control. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa sharingkan pada pagi hari ini, di mana kita hari ini sama-sama belajar bagaimana pentingnya kita punya self control, karena kalau kita bisa menguasai diri kita seperti pahlawan yang bisa merebut kota, tetapi kalau kita lose kita akan seperti tembok kota yang roboh. Kita udah belajar tadi secara fisik, udah belajar secara spiritual rohani, kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang akan terjadi itu sangat amat mengerikan. Bahkan saya tadi bisa kasih contoh kecil yang remeh-temeh, tapi akibatnya juga enggak, tidak amat sangat tidak baik. Demikianlah kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kau izinkan hamba ini menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan, bahwa begitu pentingnya mengendalikan diri versinya Tuhan Yesus, bahwa secara rohani kami dituntut menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mengendalikan diri kami dalam seluruh aspek hidup kami, untuk kami didapati berkenan dan menghasilkan buah-buah roh yang dinikmati banyak orang. Tapi kami tahu itu bisa kami lakukan hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Kiranya firman ini oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan bagi setiap kami untuk melakukannya. Dan hidup kami boleh berkenan dan jadi pelaku firman. Kami tahu nggak mudah Tuhan, tapi oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Oke. Terima kasih Ibu Elizabeth Vanessa Swita untuk uraian daripada kebenaran firman Tuhan, bagaimana pentingnya kita mengendalikan diri, bagaimana kerinduan Tuhan untuk kita semua memiliki penguasaan diri. Kita mau respon firman Tuhan ini dengan doa syafaat, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih karena kebaikan kemurahan-Mu. Engkau terus memberikan masukan kepada kami bagaimana kami menjalani kehidupan ini yang berkenan di hadapan-Mu. Bagaimana kami boleh Tuhan mengikuti akan teladan-teladan daripada tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, yang akan juga nanti kami kupas melalui diskusi kami. Tuhan, kami mengucap syukur sebelumnya untuk PBS yang sudah Kau pakai menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati PBS lebih lagi dengan hikmat daripada Engkau, dengan pewahyuan daripada Engkau, untuk kami semua sama-sama Tuhan semakin lebih diperlengkapi, semakin kami lebih diperkaya mengenai kebenaran firman-Mu. Dan PBS ini bisa dipakai juga untuk orang-orang yang mendengar, untuk orang-orang yang menyaksikan baik di sosial media maupun YouTube, untuk mereka mengalami pertumbuhan rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap jaga kesatuan kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk proyek mega, proyek Engkau Tuhan, untuk Injil bisa disampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Ibu Ira yang Kau pakai juga Tuhan, dengan segala talenta yang ada padanya. Biarlah ya Tuhan,
Engkau terus tambahkan hikmat daripada Engkau, Kau terus tambahkan kapasitasnya akan pengetahuan untuk mengembangkan PBS ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Ibu Ira, berkati suaminya Bapak Ivan Mapa dimanapun dia berada. Biarlah ya Tuhan Bapak Ivan Mapa yang mensupport untuk program daripada PBS ini juga Tuhan, untuk penginjilan, untuk pemberitaan kabar baik ini juga bisa diterima oleh keluarganya. Kami tidak tahu bagaimana, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami menyerahkan keluarga besar Bapak Ivan Mapa dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan kerinduan Bapak Ivan Mapa juga untuk keluarganya bisa mendengar akan kabar baik ini. Kami percaya menurut waktu Engkau dan menurut perkenanan Engkau semuanya Tuhan terjadi. Tuhan, kami menyerahkan juga anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu mereka Tuhan di Bali atau dimanapun saat ini Tuhan. Kami percaya penyertaan, pertolongan Engkau, kasih anugerah-Mu yang lebih daripada cukup akan menaungi kehidupan mereka. Berkati akan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, maupun juga pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Fani, terutama Mami Tina Diana di masa usia indahnya ini yang sudah memberikan banyak teladan kepada kami, yang memberikan inspirasi Tuhan, bagaimana kami berjalan di dalam jalan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Mami Tina Diana dengan usia indahnya ini terus bisa karya-karya ilahi-Mu akan terus dinyatakan melalui kehidupan Mami Tina Diana. Akan makin banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Mami Tina Diana melalui perkataannya, pikirannya, perbuatannya, mereka akhirnya bisa mengenal akan pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Fani, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan, baik itu sebagai anak, sebagai kakak, sebagai tante, sebagai mama, atau sebagai apapun Tuhan dalam aktivitas sehari-harinya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memampukan Ibu Fani menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberitakan akan kabar baik ini, betapa pentingnya seseorang memiliki penguasaan diri dan apa upahnya daripada ketika seseorang menjadi pribadi yang memiliki penguasaan diri. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Fani dengan apapun yang dia kerjakan. Kiranya Tuhan campur tangan-Mu akan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Berkati juga Ananda Daniel dimanapun dia berada, apakah dalam perjalanan atau sudah tiba di kantor, penyertaan perlindungan Engkau. Kami tahu satu-satunya yang bisa kami andalkan untuk membawa Daniel selalu ada dalam perlindungan. Dia tidak kekurangan suatu apapun, dia selalu ada dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Apapun situasi kondisinya, Tuhan Kau berkati. Kami percaya Engkau telah menyiapkan pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, pasangan hidup yang membawa dia semakin dekat kepada Engkau. Berkati juga Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Parapat beserta istri dengan ketiga anak mereka, Shalom, Mercy, dan Grace Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau telah memakai anak-anak-Mu ini dan Engkau akan terus memakai anak-anak-Mu ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjadi pemberita kabar baik Tuhan, untuk menjadi jawaban, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi kekuatan peneguhan iman kepada orang-orang yang mereka temui. Berkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu lebih daripada cukup buat mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami juga menyerahkan akan Mbak Nori Ani di sini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu ini yang Kau pakai juga untuk melayani, mengasihi, mengurus, merawat opung. Tuhan, biarlah apa yang dia lakukan dengan penuh sukacita, matanya tertuju kepada Engkau, bahwa pelayanan ini seperti dia sedang melayani Engkau. Dan kami tahu Tuhan,
apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi pergumulannya, kasih kemurahan Engkau akan memampukan Mbak Nori Ani ini bisa menyelesaikan dan melewati dan bisa keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, bahkan keluarga besarnya, apapun Tuhan, kami percaya yang dia perlukan dan butuhkan, Engkau akan menyediakannya lebih daripada cukup. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Linda bersama dengan Pastor Wawan, dimanapun mereka berada dengan keenam anak mereka. Tuhan, kami sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam keluarga ini, bagaimana pemeliharaan Engkau, bagaimana kasih setia Engkau yang Kau curahkan Tuhan, yang Kau limpahkan ke dalam keluarga ini. Kami mengatakan Tuhan bahwa semua kejadian itu dahsyat adanya. Tuhan, biarlah Kau pakai keluarga ini Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan, maupun pendidikan anak-anaknya Tuhan. Mereka Kau pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga untuk apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan dari keluarga ini. Kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang akan membawa mereka lebih daripada cukup, bahkan berkelimpahan, sehingga mereka diberkati untuk menjadi saluran berkat kembali buat orang di luar sana. Juga Pastor Julius Go, dimanapun dia berada beserta istri dengan anaknya, Tuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Engkau yang kami percaya senantiasa ada menjadi bagian kehidupannya. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan, Engkau yang akan membuka setiap jalan Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu, dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Mbak Debbie dimanapun dia berada. Tuhan, biarlah kiranya Mbak Debbie, berkat yang kami terima juga akan diterima oleh Mbak Debbie. Apapun Tuhan yang menjadi kendala untuk dia bisa bergabung bersama dengan kami, Engkau juga yang akan menolong Tuhan. Kiranya besok Mbak Debbie bisa bergabung dengan kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Tirsa yang tidak ada bersama dengan kami, yang kami ingat sedang mengurus daripada BPJS untuk adiknya Harvey. Tuhan, penyertaan perlindungan Engkau yang akan menjaga dan melindungi Ibu Tirsa, Bung Kris, bahkan Kesia anaknya, dimanapun dia berada, dengan saudara-saudara mereka yang ada bersama dengan mereka di rumah, Harvey beserta juga Leni. Tuhan, kami tahu kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu tercurah kepada keluarga kecil ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dalam segala keterbatasan, kekurangan mereka, mereka bisa melihat kasih setiamu yang sungguh dahsyat dalam hidup mereka. Pertolongan Engkau tidak pernah terlambat buat setiap anak-anak yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Rolof dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Kami tidak mengetahui secara mendetail keadaan kondisi kesehatannya, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat terperinci. Engkau mengetahui apapun Tuhan dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, dengan apapun kondisinya saat ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sukacita damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian kehidupan Rolof di dalam keterbatasannya. Kau menyertai Rolof, Kau menyertai Devi, Kau menyertai keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Pagar perlindungan-Mu menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa kami ini ada di dalam genggaman tangan-Mu. Bangsa dan negara kami ini juga adalah biji mata-Mu Tuhan. Kau akan memberkati bangsa dan negara kami. Kau belas kasihan-Mu Tuhan tercurah kepada bangsa dan negara kami, sehingga para pemimpin yang memiliki otoritas
mereka bisa menjalankan tanggung jawab dengan penuh rasa takut akan Engkau, sehingga kerinduan mereka untuk membawa bangsa ini menjadi rakyat yang menikmati kesejahteraan, keadilan yang merata, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Elizabeth Amin. Fani, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Dr. Weni Laihadi. Sebelum kita masuk di acara puncak, saya senang kata-kata acara puncak, karena di sini tempat kita mau belajar. Kita akan satukan hati, kita menerima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah setiap orang yang mau menjadi mempunyai tanah hati yang subur, telinga seorang murid yang mendengar firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus melakukan semua firman Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan akan memberikan janjinya, dia pasti berhasil karena dia melakukan dengan takut akan Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang yang percaya dan sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada Pastor. Ya, terima kasih Bu Fani. Tema hari ini adalah spiritual self-control. Bagaimana ada pengendalian diri, tetapi dalam spiritual, ya, dalam roh. Ya. Oke, mungkin ada yang mulai apa yang kita dapat hari ini kira-kira. Karena memang ayatnya sudah dikasih sebelumnya, jadi kita sudah baca pengertian kita mengenai spiritual self-control itu bagaimana. Kalau pengendalian, dunia juga mengendalikan diri. Bagaimana mengendalikan diri semua orang, baik di dunia pekerjaan, pergaulan, semuanya mengenal. Ya. Tetapi yang mereka nggak kenal bahwa ada spiritual, ada roh yang mengendalikan kita. Ya, ada spiritual, itu dasarnya dari Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita mengaitkan spiritual ini sama adalah bagaimana kita kan dalam musim kebangkitan ini, bagaimana kita mengkaitkan ini dalam konteks kematian, kebangkitan, sebentar lagi kita kenaikan Tuhan, kenaikan, ya. Ada waktu 40 hari, ya. 40 hari sebelumnya kan land itu 40 hari, kemudian masuk dari kematian Yesus, Paskah, kemudian kita masuk Passover, maksudnya baru kita masuk ke kalender gereja menanti kenaikan Yesus, ya. Oke, silakan, mungkin ada yang mulai. Bagaimana kita mengkaitkan itu? Oke, Bu Weni, silakan. Bu Weni duluan. Silakan. Oke. Kamu di mute? Belum. Oke. Karena ini temanya spiritual self control, ya. Saya mengambil tema itu, ya. Mengambil contoh dari pribadi yang ada di Alkitab. Jadi kalau saya belajar, ya, kalau kita mau mengontrol kehendak saya atau emosi, penguasaan diri saya, hati saya itu harus saya kunci pertama. Saya bisa melihat contohnya, ya, di dalam Alkitab itu misalnya ada di Kejadian 29, Yakub itu sangat mencintai Rahel setengah mati, sampai dia mau bekerja selama 7 tahun dikali 2. Dan menarik sekali di situ, Alkitab memberi
komentar, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena cintanya dia kepada Rahel. Makanya tadi saya belajar penguasaan diri itu hati kita itu harus dikunci dulu. Makanya waktu itu kita pernah belajar jagalah hati, karena hati itu adalah motor daripada kehidupan kita. Hati itu berbicara tentang jantung. Hati itu berbicara tentang kalau jantung kita kotor, kotorlah. Itu perlu perawatan ya. Nah, tapi di sini yang saya mau lihat dari seorang Yakub ya, dia karena cinta kuncinya self controlnya dia itu dia tidak terasa seperti self control lagi, tapi self controlnya itu tidak pernah merupakan hasil daripada eh, Yakub yang berusaha mengontrol dirinya, tapi self controlnya itu adalah hasil dari cintanya, dari kasihnya dia, begitu juga dari kasih kita kepada sesuatu. Misalkan ini saya lanjut tadi karena Pak Kemal mengingatkan bagaimana kita kaitkan dengan kebangkitan. Nah, di sini saya dapat ya belajar dari yang saya pernah bagikan dari si gembala sidang kami yang di Kelapa Gading. Dia mengatakan, kenapa sih Tuhan Yesus bisa bertahan memikul salib? Kenapa Tuhan Yesus bisa bertahan di Taman Getsemani? Ada sesuatu yang Tuhan Yesus inginkan sehingga dia bertahan di kayu salib. Ini kunci self controlnya. Ada sesuatu yang dia kasihi begitu rupa sehingga dia bertahan di atas kayu salib. Apa itu? Semestinya kita tahu. Yang pertama sudah pasti ya Allah Bapa, karena itu dia taat. Tapi bukan cuma Allah Bapa, dia juga dia sudah punya Bapa dari dulu. Ada sesuatu yang dia inginkan, yang dia hanya bisa dapatkan kalau dia bertahan di Taman Getsemani, kalau dia bertahan di kayu salib. Hadiah apa yang cukup menarik untuk menggerakkan seorang putra mahkota, kasarnya nih ya, yang punya segalanya sehingga dia bisa mengendalikan dirinya begitu rupa, apa yang dia tidak punya sebelum salib yang dia hanya bisa dapatkan lewat salib, yaitu saudara dan saya. Kemarin ada banyak munculannya di FYP saya bagaimana kalau Yesus mengatakan, kan dia sempat tuh waktu pas ada muridnya motong kuping, kamu kira saya tidak bisa menyuruh 12 pasukan? Itu digambarkan bagaimana itu ada di sekitar Taman Getsemani. Saya nggak tahu bagaimana mereka bisa melihatnya, itu banyak sekali kiriman di WA Group. Kalau Yesus mengatakan dia tidak mau melakukan itu, tapi kan kita nggak mau berandai-andai. Kenyataannya kan Yesus dia taat gitu ya. Nah, tapi di sini saya melihat alasan Tuhan Yesus memiliki self control adalah karena kita, karena saudara, dan juga bagi orang-orang yang mendengar. Dan saya, saudara ini adalah Rahel-Rahelnya. Jadi seberapa kita mengerti hal ini, seberapa kita mengingat hal ini di dalam kehidupan kita, seberapa sering saya berlari kepada nama Tuhan untuk mengingat hal ini, sejauh itulah saya bisa punya self control di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri pakai pola seperti ini bukan untuk mengatakan pada diri saya mesti kuat. Saya mesti kuat. Enggak. Tapi karena ganti sukacita seperti yang Ibrani 12 ayat 2 ya. Marilah mata kita melakukannya dengan tertuju kepada Tuhan yang mengganti sebentar untuk supaya jelasnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi kalau saya mau katakan sumber pengendalian diri yang sejati
ketika saudara saya dan saudara-saudara juga yang mendengar di sosial media saat ini melihat bahwa Allahmu, kalau kamu mengenal Allah yang benar ya, telah menjadikan dirimu Rahel-Rahelnya, itulah yang akan menggerakkan kita sedikit demi sedikit, tidak instan ya, ada proses untuk menjadikan dia Rahel kita. Dan ketika dia menjadi Rahel dan kita menjadi Rahelnya, dia menjadikan hal yang paling utama dalam hidup kita. Jadi itulah kunci self-control dan memperbaharui kehendak kita, gak ada jalan selain itu. Jadi kunci hatimu itu yang saya pelajari dari teringat sama apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita sudah belajar lagi dari Bu Weni bagaimana ada kunci, dari bagaimana Yakub bisa melewati tahun demi tahun yang dia harus lalui untuk mendapatkan cinta Rahel ya. Kalau kita lihat, kalau saya catat di sini bagaimana self control yang maksudnya bagaimana spiritual self control yang dia miliki ya. Demikian juga Yesus gitu. Demikian Yesus ya, salib itu adalah karena cintanya Yesus kepada kita ya. Kita ini adalah Rahel-Rahel ya bagi Yesus. Untuk kenapa? Karena dia fokus untuk keselamatan kita, keselamatan saudara dan saya gitu. Itu alasannya di situ karena kita adalah Rahel-Rahelnya Yakub juga gitu. Kita adalah Rahel-Rahel. Yesus mati untuk kita, kita adalah Rahel-Rahelnya Yesus juga. Itu yang kita harus camkan dalam kehidupan kita ya, bahwa kematian Yesus itu untuk menyelamatkan kita, supaya kita jadi milik Kristus ya, supaya supaya Rahel menjadi milik Yakub, bagaimana dia mengorbankan kehidupannya. Oke, ada lagi yang lain menarik ya, bagaimana disangkut pautkan dengan kerohanian ya. Oke, Noni Ani sudah. Nori, Ya, silakan. shalom. Shalom Pastor, shalom semuanya. Silakan Terima kasih Nori. untuk Ibu Fani sudah membawa firman Tuhan tentang penguasaan diri atau pengendalian diri. Ya, tadi banyak hal terhadap dosa, terhadap tentang kesabaran. Ya, kalau aku sendiri punya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani, yang bisa Nora teladani. Tapi juga kalau menurut saya, pengalaman saya gini, Pastor, kita bisa menguasai diri kita kalau kita jaga hati kita. Satu, kita harus jaga hati dengan hati yang berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada keadaan atau perasaan kita. Tapi kita fokus sama Tuhan. Bagian kita simpan, lakukan firman Tuhan. Misalkan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jaga hati, ya, untuk kita boleh menguasai diri. Jadi kalau pertama-tama saya itu yang paling susah untuk saya kuasai itu pikiran saya, Pastor. Saya bertahun-tahun tuh untuk bisa menaklukkan pikiran saya kepada firman Tuhan. Ya, apalagi kalau misalkan saya ini dituduh melakukan sesuatu yang buat saya itu saya nggak melakukan, tapi kok dituduh gitu. Dan saya harus menerima risikonya. Padahal saya nggak buat apa itu nggak mudah ya. Jadi suatu hari saya perintahkan pikiran saya diam, Pastor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran negatif diam. Ya, ketika misalkan keadaan saya atau atasan saya bermasalah di kantornya dan itu imbas ke saya, misalnya owner saya bermasalah di kantor dan itu imbas ke saya sebagai karyawan, yang dulu-dulu itu biasanya saya jadi pusing sendiri. Biasanya itu saya jadi mengeluh ya, Pastor ya. Tapi saya yang Tuhan bawa itu ke level saya berdiam diri, saya bilang gini, oke, bos, kalau bos ada masalah jangan bawa ke saya. Ini untuk melindungi hati saya nih, Pastor. Lalu biasanya itu pikiran kita itu menuduh ini, menghakimi, ya kan? Saya bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pikiran saya diam, pikiran Nori diam.
taat sama firman Tuhan. Misalkan saya minta ucapkan firman Tuhan, saya berkati atasan saya atau saya berkati orang ini Tuhan yang membuat saya keadaannya seperti ini. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Misalkan entah perkataan, entah apa yang disampaikan orang, padahal nggak seperti itu. Akhirnya kita mengalami mengalami imbasnya. Ya satu memang harus menahan diri, sabar, nggak apa ya. Kalau tadi dibilang itu ya Amsal itu seperti pahlawan yang merebut kota. Jadi bagaimana Tuhan kadang-kadang memperhadapkan kita dengan orang-orang di sekitar kita yang kita anggap kita percaya sama orang itu, lalu kita sharing, tapi dia bocor mulut, Pastor. Dia menyampaikan sana, padahal nggak seperti itu ya. Saya pernah juga mengalami seperti itu, tapi puji Tuhan saya bisa mengalaminya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Yes, tetap tenang, tetap bersabar. Makanya tadi hati yang berpusat sama Tuhan. Ingat, Tuhan udah mati buat saya, udah bangkit buat saya. Ya saya juga harus mati buat diri saya sendiri. Misalkan buat emosi saya, buat keinginan daging saya, pengen balas, pengen jawab, ya. Saya udah mati untuk diri saya sendiri. Tuhan udah bangkit, saya juga harus bangkit dari kebiasaan lama itu. Ya saya bagian saya harus lakukan firman Tuhan. Ya, jadi taat sama firman Tuhan. Itu sih yang bisa aku sharingkan, Pastor. Jadi indah ya kalau kita punya penguasaan diri. Sepertinya kalau orang lain mungkin di posisi kita itu nggak tahu lah ya. Bukan kita merasa hebat, tapi karena tangan Tuhan, Pastor. Kalau kita sadar ada Tuhan, semua kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kita fokusnya ke Tuhan, bukan ke masalah, bukan ke perasaan saya, bukan ke ego saya, bukan tuduhan orang itu, tapi ke Tuhan. Fokus sama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Mungkin di suatu tempat kita nggak dapat pembelaan dari orang, tapi ada Tuhan. Tuhan itu nggak buta, Pastor. Yang menciptakan mata itu, Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Misalkan untuk Norin hadapi, supaya Norin itu menjadi pribadi yang eh, apa ya, bisa memenangkan kota, bisa memenangkan banyak orang. Ya, tadi malam contoh saya di pelayanan anak juga gitu. Ya, kalau nggak sabar-sabar menghadapi anak orang ya, Pastor, anak sendiri aja belum tentu kita sabar, apalagi saya anak orang, saya guru sekolah minggu, harus hadapin anak orang. Atau saya kakak komsel memuridkan anak-anak sekolah minggu yang notabene-nya nggak ada hubungan dengan saya. Kadang itu, waduh, udah gimana ya, nggak bisa diatur, tapi kita nggak bisa menghakimi mereka, kita nggak bisa marahin mereka. Kita dengan kasih tegur tetap, kita harus menguasai diri. Kadang udah capek, udah ini, tapi apa ya, eh, kayak nggak dianggap, kayak nggak dihargai, itu kita harus berpusat pada Kristus. Kita harus memandang Tuhan dalam segala hal, sehingga kita bisa melewati tahap-tahap seperti itu, Pastor. Itu yang bisa saya hadapi. Tadi malam ini saya mengurus opung ini tidak mudah ya. Dia latar belakang rupanya belum di dalam Tuhan. Dan ada masa lalu yang berhubungan dengan misalkan dunia orang mati atau kuasa-kuasa kegelapan. Wah, tadi malam itu ribut, hampir tiap malam itu enggak tidur. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, tadi malam persis, ya, kira-kira jam-jam 1 ke jam 2 itu, wah, saya diserang tuh, Pastor. Saya habis tenangin Nopung, biasanya saya tidur di bawah, saya temenin tidur di kasurnya. Saya pengen rasain apa yang dia rasakan. Waduh, benar-benar saya peperangan, Pastor. Ya, saya peperangan, benar, saya peperangan. Lalu, saya rasakan apa yang dia rasakan itu. Saya cuma berdoa di situ. Saya peperangan berdoa. Dengan tenang, saya berdoa. Saya percaya Tuhan itu hadir. Tuhan itu yang jadi jaminan Nori, jaminan kita semua. Kalau Tuhan izinkan saya misalkan mengurus opung ini, semua itu untuk kebaikan. Ya, jadi tadi malam saya peperangan, saya halau semua itu. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, saya putuskan semua kutuk yang ada di atas opung, yang dari masa kecil apapun itu. Saya ajak opung ini berdoa, Pastor. Saya ajak dia terima Tuhan Yesus tadi pagi, subuh-subuh, jam-jam 3. Ya, itu luar biasa. Ada sukacita Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada jaminan Tuhan. Ya, coba kalau saya nggak penguasaan diri, wah udah emosi tinggi saya. Saya nggak bisa tidur tiap malam, kepala pusing. Tapi ada Tuhan kok. Apapun, entah kita sama cucu, sama anak, sama orang tua, sama siapapun, ada Tuhan. Kalau misalkan hati saya berpusat sama Kristus, saya jaga hati saya dengan firman Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada jalan keluar, di situ ada kemenangan, bahkan ya ada jiwa yang diselamatkan.
Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus berkati. Makasih Nori ya. Kembali lagi kita jaga hati kita ya, hati yang berpusat kepada Tuhan ya. Ketika fokus kita kepada Tuhan ya, kita kita akan kuat ya, kita akan strong gitu ya. Kembali di Amsal 25 ayat 28 di situ saya baca ada yang menarik dalam bahasa Inggrisnya ya, King James. King James yang menarik tuh. Kalau ini kan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota. Tetapi dalam King James, he that no rules over his own spirit. Jadi dia yang tidak dapat mengendalikan rohnya. Dia yang nggak dapat mengendalikan. Kita punya ada roh Kristus, tetapi ada apa ya? Keinginan kita juga gitu. Ada keinginan kita juga, ada roh Kristus. Di situ dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan rohnya, his own spirit, adalah seperti kota yang runtuh, seperti kota yang runtuh tanpa tembok gitu, seperti kota yang runtuh tanpa tembok. Berarti kita nggak ada pertahanannya gitu. Serangan dari apapun ya, tadi seperti Nori bilang, kalau kita nggak mempertahankan diri, ketika kita melayani opung tadi begitu, kita mesti protect kita punya diri dulu gitu, kita punya roh dulu gitu, kita protect ya. Makanya di situ dalam Timotius dikatakan 2 Timotius 4 ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal, dalam segala situasi. 2 Timotius 4 ayat 5a, kuasai diri ya. Kita harus kuasai apa? Hati kita juga. Sebetulnya kalau di dalam tadi kesaksian Bu Fani, saya menarik ya. Bukan hanya hati ya, bukan hanya hati yang kita kuasai, perkataan kita juga ya. Yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati ya, kita tahu ya. Berasal dari dalam sini baru yang keluar. Ketika hati kita benar, kata-kata yang kita keluarkan juga benar gitu ya. Jadi itu perkataan kita, kuasai diri dalam perkataan itu penting ya. Kemudian kuasai diri dalam keinginan atau perbuatan kita, kuasai juga gitu. Bukan hanya hati, keinginan kita, bukan perkataan aja, tapi perbuatan, perkataan, perbuatan. Itu yang melingkupi kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita menjadi orang yang bisa menguasai, di situ dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota gitu. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Ada benteng yang menjaga kita. Oke, silakan next. Mami boleh. Oke, ini Makasih Mami Nori. dulu. Ya, terima kasih semua. Ini Mami dulu. Shalom semuanya yang kita ada di PBS. Ya, shalom Mami. Orang yang panggil biarlah kita juga dipilih dengan menjadi pelaku. Nggak gampang ya. Karena firman Tuhan bersabda Amsal 28, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tadi Bu Lisa sudah bilang semuanya, bukan hanya satu orang, tapi tembok itu kan nggak tahu lah bagaimana itu satu tembok itu nggak bisa dihitung mungkin orangnya. Jadi oleh karena kita tidak bisa menahan diri ya, pengendalian diri. Jadi kalau bagi saya, bagi kita yang tahu firman, tanpa kita dipenuhi, tanpa kita mendapat kasih karunia penuh dengan buah-buah roh, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan diri, terima kasih, sukacita dan sejahtera, tidak bisa satu pun kita dapat melakukan itu. Kesabaran itu, tanpa kesabaran tidak satu pun kita menjadi pelaku firman, dan tanpa kesabaran tidak satu pun kita berkenan di hadapan Allah. Terutama saya, mungkin keluargaku, anak cucu mantuku, yang kami juga seperti aku harus menjadi terang, karena aku juga kalau menurut orang Batak ya opung ya, jadi cucuku semua harus melihat bagaimana ini si opung ini, Mami Tina ini berkenan nggak menjadi contoh garam kalau dan terang ya. Jadi tanpa pertolongan dari Roh Kudus aku tidak bisa. Jadi saya mau ambil ya di Galatia 5
dulu ya, Galatia 5. Sebentar ya, Elisa. Galatia 5. Oke. Agak susah. Galatia 5 ayat berapa, Mami? Ayat 15. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi demikianlah firman Tuhan yang luar biasa ini ya. Tetapi jika kamu, bukan Galatia 5, bukan ayat 15, tapi ayat 24, Pastor, maaf ya sayang, 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Dari mulai pikiran, hati, dan sampai hidupku, ya semua itu tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus tidak bisa. Karena di sini firman bersabda, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi semua kita harus hidupnya udah seperti Tuhan Yesus, ya, teladan yang sempurna sudah tidak ada lagi. Dia rela mati untuk kita. Kita baru memperingatkan bagi kita sebagai orang percaya. Tanpa dia kita semua sudah direbus, sudah masuk dalam api neraka yang dibakar dalam lautan api-api. Tapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, terlebih dalam Yohanes 3:16 firman bersabda, ya, karena begitu besar kasih Allah akan kita akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi Tuhan Yesus Allah Bapa sudah berikan Tuhan Yesus anak satu-satunya putra yang dikasihinya sehingga rela mati di kayu salib, sudah kita nggak bisa ucapkan dari atas kepala telapak kaki. Jadi kita ini, saya ini gimana? Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan seperti Yesus? Jadi aku harus berjuang mati-matian untuk melakukan takut Tuhan, cita Tuhan tidak hidup lagi menurut roh daging, tapi harus menurut roh. Karena firman bersabda, ya, adalah hidupmu apa namanya, tanpa sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, tidak satu pun yang layak di hadapan Tuhan. Itu nggak gampang ya, Pastor. Itu proses ya, berjuang mati-matian. Dan kita nggak bisa bilang lagi besok, tapi saat Tuhan masih beri nafas kita saat ini, saya harus terus makin takut Tuhan. Aku bilang, Tuhan beri aku hati takut Tuhan, dan beri aku hati mengasihi matimu Yesus, karena kasih Yesus tidak bisa satu manusia mempunyai hati seperti Yesus yang mengosongkan diri, rendah hati, bahkan rela mati disiksa untuk aku orang berdosa, untuk aku berdosa ini, untuk kami yang berdosa ini tidak layak. Itu berjuanglah mati-matian dengan lebih lagi takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sama, berjuang mati-matian untuk melakukan. Ya, Roh Kudus sanggup menolongku. Karena kekuatanku sendiri tidak satu pun dapat lakukan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara dapat tanggung jawab. Ya, Mami. Terima kasih, Mami. Mungkin Ira, ini ada Bu Tirsa. Oke, Bu Tirsa sebagai pendengar dulu, karena nggak ikut dari pertama. Oke. Jalan soalnya. Oke. Iya. Oke. Bu Ira, silakan. Suaranya kedengeran ya? Aku mesti agak kali ya. Ya, semuanya udah semua ini. Jadi saya cuma ambil tulis kesimpulan aja di sini ya. Jadi spiritual self control itu adalah mengendalikan diri, ya kan. Bagaimana kita mengendalikan diri, atau tadi Pastor sudah membacakan versionnya dari King James Version, yaitu Roh Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi mengendalikan diri itu, jadi ada beberapa yang saya catat di sini adalah mengendalikan lidah, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan nafsu,
Terus mengendalikan penggunaan waktu dan uang, tapi tadi kita nggak ada yang bahas itu. Mengenai waktu dan uang juga ini penting, karena kita akan menyia-nyiakan kehidupan kita gitu ya. Dan yang satunya adalah menguatkan diri dalam godaan. Jadi kita untuk menguatkan diri kita dalam godaan itu ya sering-seringlah kita berdoa dan mengucap syukur supaya kita terhindari oleh godaan itu ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, mengendalikan diri seperti itu diibaratkan seperti kota tanpa perlindungan, hidup tanpa pagar batas. Jadi kita hidup tanpa pagar batas. Sekarang kan kita tinggal di rumah-rumah yang selalu ada pagarnya atau apa segala macam. Tapi yang terpenting di sini yang saya garis bawahi adalah kita jadi sebagai target empuk bagi musuh rohani. Nah, itu yang paling menakutkan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Jadi target empuk itu bagi musuh rohani, ya apapun bisa terjadi gitu kalau kita tidak mengendalikan self control kita, spiritual self control kita nggak ada ya. Namun bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk menolak dosa, menjaga hati dan pikiran, menjadi kota yang kuat dan tahan akan serangan dari musuh. Itu dari saya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fani, terima kasih Pastor. Ya, terima kasih Bu Ira ya. Ada berapa poin ya, termasuk bagaimana kita mengendalikan diri terhadap waktu. Kalau menurut saya ini ada satu yang menarik, bagaimana kita hubungkan pengendalian diri. Kebanyakan kita gampang kita mencari, kalau umpamanya mengendalikan kita akan ketik mengendalikan diri atau menguasai diri, baru kita cari ayatnya. Tetapi ada satu cerita di mana kita tahu ya, bagaimana ketika Yesus mengalami puasa 40 hari sebelum dia dicobai. Di situ dikatakan dari Lukas 4 ayat 2, di situ dikatakan, ini saya mau kaitkan bagaimana kita masuk ke setelah kematian kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga ya. Ada waktu 40 hari, kemudian setelah kenaikan baru 10 hari, makanya Pentakosta itu hari ke-50, yaitu hari Pentakosta. Di sini dikatakan 40 hari lamanya ia dicobai iblis. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. 40 hari. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Nah, ketika dia lapar ya, di situ dikatakan, berkatalah iblis kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, di sini dikatakan yang menarik ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, artinya ada. Ketika kita masuk ke dalam penguasaan diri self control itu, di sini dikatakan ada bukan hanya roti saja, tetapi kepada firman-Nya bukan tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian Yesus, jadi artinya apa? Kita nggak hidup dari roti saja, tetapi ada firman Tuhan. Kita kaitkan ketika kita mengendalikan diri, firman Tuhan itu harus lengkap dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menguasai hati kita, kita bisa menguasai perkataan kita bisa menguasai segala sesuatu. 40 hari sama seperti 40 tahun Musa membawa bangsa Israel ya, 40 tahun ada Tuhan di situ, walaupun mereka tegar tengkuk segala macam, tapi Tuhan menyertai terus dan firman Tuhan diturunkan melalui Musa. Jadi di sini kita masuk bagaimana Tuhan menyertai selama 44 ketika berpuasa 40 hari, ada di sini dikatakan bahwa ada firman Tuhan yang menjaga ya, ada firman Tuhan. Jadi kita perlu kalau orang dunia belajar juga mengenai self control ya, tetapi kita ada roh
Ya, roh itu adalah apa? Roh kita kepada Tuhan. Ada pengendalian diri kita berdasarkan takut akan Tuhan, mengendalikan diri kita ya. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 tadi saya udah catat nih. 1 Petrus 2 ayat, saya cepat aja. 1 Petrus 2 ayat 23 24 ya. Ya. 23-24, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Disembuhkan secara rohani kita. Jadi dalam mengendalikan diri kita, self control, spiritual self control kita perlu Tuhan, perlu relasi kita dengan Tuhan diperbaiki, di apa ya, dibenarkan dulu juga, gitu, dipulihkan dulu juga. Itu yang akan membuat kita kuat, itu yang akan membuat kita dalam segala hal, bukan self control yang dunia berikan, tetapi self kontrol yang menurut firman Tuhan ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Siapa yang tutup? Oke, Bu Eni tutup. Waktu sudah jam 9 lewat. Oke, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Firman-Mu yang membawa kami, Tuhan, memiliki penguasaan diri secara spiritual, Roh-Mu yang telah memulihkan hidup kami, Tuhan, yang tinggal bernaung dalam kehidupan kami, membawa kami memiliki kemampuan menguasai diri kami, sehingga hidup kami tidak kebablasan. Ada firman, ada batasan, ada border daripada kebenaran firman-Mu, sehingga kami, Tuhan, tahu mana membedakan yang benar, mana yang berkenan di hadapan-Mu, mana yang tidak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu yang menjadi pedoman buat langkah kaki kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami dimampukan Tuhan untuk menguasai dari segala apapun dalam kehidupan kami, baik itu hati, pikiran maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menasehatkan kami, yang menguatkan kami, yang menegur kami, bahkan menghibur dan meneguhkan iman kami. Kami kembalikan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Fani untuk firman-Nya. Terima kasih Bu Fani.